Shalom, selamat pagi. Bersama saya Bapak Budi dalam pembelajaran fisika kelas 10 MIPA. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan pada materi yang baru, yaitu tentang vektor. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Dan yang kedua, merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Adapun tujuan yang akan kita capai yaitu dengan pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi Google Classroom, WhatsApp, dan YouTube, peserta didik dapat menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang dengan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Mari kita ikuti materi vektor ini. Bagian pertama yang akan kita pelajari pada materi vektor ini yaitu tentang notasi vektor. Nah, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Adapun besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya. Sebuah vektor dinyatakan dengan sebuah anak panah. Panjang anak panah menyatakan besar atau nilai vektor, sedangkan ujung anak panah menyatakan arah vektor. Misalkan contoh pada gambar notasi vektor berikut. Kemudian tentang penjumlahan vektor. Kita akan mempelajari beberapa jenis penjumlahan vektor. Yang pertama adalah resultan dua vektor yang sejajar. Kita langsung mempelajarinya pada contoh soal. Misalkan vektor A arahnya ke kanan, besarnya 4 km. Ditambah vektor B arahnya ke kanan, berarti kedua vektor ini searah, yang besarnya 6 km. Kita harus ingat panjang anak panah ini menyatakan besar vektor. Jadi tentunya vektor yang nilainya lebih besar harus digambar lebih panjang. Penjumlahan vektor A dan vektor B sama dengan 10 km dan arahnya ke kanan. Contoh yang kedua. Vektor A 6 km arahnya ke kanan ditambah dengan vektor B 2 km arahnya ke kiri. Berarti kedua vektor ini berlawanan arah. Jika pada penjumlahan dua vektor yang saling berlawanan arah, maka kita harus memastikan bahwa salah satu vektor nilainya negatif. Jadi kalau di sini misalkan kita mengambil patokan yang ke kanan positif sedangkan yang ke kiri negatif. Jadi ketika kita menjumlahkan vektor A dan vektor B, hasilnya adalah 4 km. Tapi karena yang lebih besar adalah ke arah kanan, maka hasil yang kita dapatkan adalah 4 km ke arah kanan. Kita dapat melakukan atau menggambar vektor ini, ya. Pertama ke arah kanan, kemudian kita tambah vektor yang ke arah kiri. Dan untuk menentukan resultan vektor adalah gambar dari titik awal sampai titik akhir, atau dari pangkal vektor yang pertama sampai ujung vektor yang kedua. Misalkan dalam gambar ini disimbolkan dengan vektor yang berwarna biru. Penjumlahan vektor yang kedua yaitu tentang resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Kalau disebut saling tegak lurus berarti di antara kedua vektor tersebut membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Contoh. Ada sebuah vektor A besarnya 4 Newton arahnya ke kanan. Kemudian ditambah dengan sebuah vektor B besarnya 3 Newton arahnya ke atas. Kita pastikan dulu bahwa
kedua vektor tersebut tegak lurus. Nah, kemudian kita gambar resultan vektor dari pangkal vektor yang pertama sampai ujung vektor yang kedua. Di sini disimbolkan dengan vektor yang berwarna biru. Itu adalah resultannya. Dan untuk menghitung panjang vektor tersebut, kita menggunakan Pitagoras, sama seperti yang sudah kita pelajari materi Pitagoras di SMP, ya. Dengan menghitung menggunakan rumus Pitagoras ini, maka kita akan mendapati besar resultan vektor R itu sama dengan 5 Newton. Atau coba kita mengingat kembali triple Pitagoras, 3, 4, 5. Ya, karena akan banyak jenis-jenis triple Pitagoras yang dapat kita gunakan untuk mempermudah dalam menghitung resultan vektor ini. Oke, sampai di sini dulu materi yang kita pelajari pada video kali ini. Untuk penjumlahan vektor, resultan vektor yang lain nanti kita pelajari pada video yang lain. Untuk latihan soal nanti Bapak berikan dalam grup WA. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.